Ada waktu-waktunya di mana Tuhan akan memperhadapkan kita dengan persimpangan yang begitu besar. Bagaimana cara kita tahu kehendaknya Tuhan? Apakah kamu lagi benar-benar memperjuangkan kehendaknya Tuhan di dalam kehidupan kamu? Apakah benar kamu lagi benar-benar melayani Tuhan dan menghidupi tujuan kamu hari demi hari, gitu kan? Apakah kamu lagi mindsetnya, hatinya kamu lagi selfish atau enggak, gitu kan? Lagi self-centered atau lagi Christ-centered? Halo MDC Youth, sekarang kalian bersama saya Sebastian. Jadi untuk yang pertama-tama, kita akan mengadakan prayer request. Nah, buat kalian yang pengen didoain secara khusus, kalian bisa scan barcode yang ada di video ini. Nanti akan ada tim yang mendoakan kalian secara khusus. Nah, sekarang kita akan mulai ibadah. Mari kita mempersiapkan hati, pikiran, raga, dan jiwa kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Selamat beribadah! Kau Tuhan, dari pulau-pulau, lembah-lembah, gunung-gunung yang tinggi. Dari pulau-pulau, lembah-lembah, gunung-gunung yang tinggi. Semuanya nyanyikan. Dari utara ke selatan, terdengar pujian bagi Allah. Dari barat sampai ke timur, nama Yesus disanjung tinggi.
disaksikan, kebesarannya diceritakan. Yesus, Yesus, nama Yesus, nama Yesus, nama Yesus disanjung tinggi. Dari pulau-pulau, lembah-lembah, gunung-gunung yang tinggi. Allahku dahsyat, Allahku dahsyat, berkuasa, suruh bumi sujud menyembah. Tinggikan namamu, Allahku dahsyat, berkuasa, suruh bumi sujud menyembah. Tinggikan namamu, kemuliaannya disaksikan, kebesarannya, kebesarannya diceritakan. Nama siapa? Yesus, Yesus, nama Yesus, nama Yesus, nama Yesus disanjung tinggi. Dari pulau-pulau, lembah-lembah, gunung-gunung yang tinggi. Allahku dahsyat, Allahku dahsyat, berkuasa, suruh bumi sujud menyembah. Tinggikan namamu, Allahku dahsyat, berkuasa, suruh bumi sujud menyembah. Tinggikan namamu. Come on, say. Allahku dahsyat, berkuasa, suruh bumi sujud menyembah. Tinggikan namamu, Allahku dahsyat, berkuasa, suruh bumi sujud menyembah. Allahku dahsyat, dahsyat, berkuasa, suruh bumi sujud menyembah. Tinggikan namamu, Allahku dahsyat, berkuasa, suruh bumi sujud menyembah. Tinggikan namamu. Tinggikan namamu. Tinggikan namamu, Allahku dahsyat. Kekuatan di jiwaku, ketenangan di batinku, ada dalam hadiratmu, ku menyembahmu. Tersungkur ku di kakimu, rasakan hadiratmu. Takkan ku melepaskanmu, kau cahaya bagiku. Mengiringmu seumur hidupku, masuk dalam rencanamu Bapa. Pikiranku, kehendakku, ku serahkan padamu. Harapanku hanya di dalammu, ku kan teguh bersamamu Tuhan. Jadikanku bejanamu untuk memuliakanmu.
ketenangan di batinku ada dalam hadirat-Mu, ku menyembah-Mu. Tersungkurku di kaki-Mu, rasakan hadirat-Mu. Takkan ku melepaskan-Mu, Kau cahaya bagiku. Mengiringmu seumur hidupku, masuk dalam rencana-Mu Bapa. Pikiranku, kehendakku, ku serahkan padamu. Harapanku hanya di dalam-Mu, ku kan teguh bersama-Mu Tuhan. Jadikanku bejana-Mu untuk memuliakan-Mu. Jadikan kami bejana-Mu untuk kemuliaan-Mu Tuhan, untuk kemuliaan-Mu. Mengiringmu seumur hidupku, masuk dalam rencana-Mu Bapa. Pikiranku, kehendakku, serahkan, ku serahkan padamu. Harapanku hanya di dalam-Mu, ku kan teguh bersama-Mu Tuhan. Jadikanku bejana-Mu untuk memuliakan-Mu. Jadikanku bejana-Mu untuk memuliakan-Mu. Semuanya untuk kemuliaan-Mu Tuhan. Hidupku, pikiranku, kehendakku, hatiku, kakiku, tanganku untuk-Mu Tuhan. Ini hidup kami Tuhan, Engkau boleh terserah apakan. Ini kami bejana-Mu, Engkau yang bentuk, Engkau yang hancurkan lagi, Engkau yang bentuk kembali Tuhan. Sampai sesuai dengan apa yang Engkau mau. Kami mau mendengar firman-Mu, kami mau fokus, kami mau berkomitmen terhadap diri kami sendiri, kami mau fokus, kami mau catat, kami mau dapatkan sesuatu yang baru Tuhan. Terima kasih Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus, amin. Halo guys, gue Gary Naumuri dan sekarang gue mau cerita tentang perjalanan hidup gue mencari tujuan hidup. Di sini udah gue aplikasiin dalam berbagai macam warna air dan gue akan mengaplikasikannya. Sini kita lihat, mana ya? Ini deh. Sini ada taat. Oke, taat itu gimana lu bisa memegang teguh prinsip hidup lu? Ya enggak? Ya kan?
taat, ya boleh lah. Cukup. Terus gue mau masukin lagi setia. Setia terhadap apapun itu, mau tentang lo ke pelayanan, atau lo setia terhadap pacar lo. Setia, oke? Setia terhadap Tuhan juga loh. Kita masukin juga. Nah, dikit lagi. Yang ketiga, ini ada apa yo? Suka memberi. Suka memberi itu sangat wajib ya, karena setiap orang itu harus menoleransi, ya kan? Jadi kita harus saling memberi dan saling mengasihi, suka sama yang lain. Saling menyayangi maksudnya. Oke, kita tuang nih. Suka memberi itu termasuk yang sangat penting juga. Jadi kita masukin agak banyak. Nah, lihat ya warnanya, nggak jelas kan? Nah, belum selesai, ada lagi. Bohong. Bohong itu nggak baik sih kalau menurut gue, kan. Jadi kita kasih dikit aja deh. Nah, tapi kadang suka bohong untuk kebaikan gitu nggak sih, kan ya? Untuk membela diri sendiri, ya kan? Jadi dikit lagi deh ya, dikit. Apa? Terus nih ada apa ya? Khawatir. Nah ini nih, ini yang sering nih kita alami nih sebagai di masa-masa muda kita nih. Khawatir terhadap apapun itu, keputusan yang kita ambil tuh kadang kita suka khawatir. Mau ambil mata kuliah misalnya, khawatir harus nanya teman, nanya ini nggak baik nih. Jadi kita tuang juga. Nah, mulai kelihatan warnanya? Nggak apa-apa. Nah ini nih, ada juga pergaulan yang buruk. Misalnya kita udah dikasih tahu sama orang tua kita untuk nggak boleh nih, pokoknya kamu pergaulan ini, tapi kita nggak melaksanakan. Nih lihat ya, kita kasih dikit aja, dikit. Wah. Kali bro, dikit DC juga banyak ngambilnya ya. Kurang. Ekornya kali. Wese. Ayo mas, jadi Ya ini contoh nih ya kan. Tapi kadang kalau pergaulan buruk kita suka bilang ke orang tua, enggak kok, kita nggak ngapa-ngapain kok, ya kan. Jadi setianya banyak gitu. Tuh. Nah di sini kita bisa lihat kan, nih kalau nggak kelihatan ya. Tuh. Ini warna airnya apa? Ada yang bisa jawab nggak? Ayo. Nggak jelas. Kayak apa? Kayak anak muda zaman sekarang nih. Gue jelasin biar pada paham. Jadi kebanyakan anak muda zaman sekarang itu, mereka itu nggak jelas dalam menentukan tujuan hidupnya. Jadi mereka mau ke sana, ya terserah mereka, suka-suka mereka, ya kan. Jadi inilah hasil yang nggak jelas. Nah, untuk lebih lanjut lagi, biar lu pada paham nih tentang tujuan hidup tuh gimana sih caranya biar kita tahu gitu apa yang kita pengen, apa yang kita fokusin gitu ke depannya. Nah, langsung aja jangan lupa nih dicek, langsung ditonton khotbah yang satu ini, oke? Siap. apaan bro? Ini lagi jelasin tentang ini. Butek amat. Iya kan kayak kita. Happy Sunday MDC Youth, Happy Sunday Vips dan Impactors. Balik lagi sama kita. Kalian kembali sudah mengalami 1 minggu kejadian dan kami baru melalui setengah jam di sini. Kita udah take all day tentang Purpose Series ini. So ini Purpose Series part 3. We are so excited dan hopefully Tuhan udah bicara banyak sama waktu part 1 dan part 2. Kalau mungkin kalian baru nonton ini dan miss yang lalu-lalu, I would recommend mulai dulu dari part 1. Karena kita udah lay a foundation yang aku percaya akan membantu kita untuk melihat sebuah perspektif yang baru tentang hidup kita dan tujuan hidupnya kita. Dan goalnya di sini adalah supaya kita sama-sama sebagai generasi muda, anak-anak Tuhan, bisa masuk ke dalam panggilan kita dan benar-benar unleash story yang terbaik yang Tuhan udah taruh di dalam hidup kita, supaya benar-benar kita bisa memakai hidup kita sesuai dengan fungsinya. Gitu. So ini part 3 hari ini. Setelah kita udah ngomongin
mengenal Dia, Sang Penciptanya kita, mengenal rencananya Dia dan desainnya Dia, lalu mengenal identitas kita yang ditaruh sama Dia. Gitu kan. Hari ini kita akan coba untuk lebih praktikal. Gitu. Sekarang kita akan coba untuk bahas what to do today. Oke, gue sekarang udah tahu nih Kak semua kebenarannya gitu tentang identitas aku, tentang identitasnya Tuhan. Terus jadi hari ini gue harus ngapain gitu ya. Dan gimana caranya supaya gue bisa tahu kehendak Tuhan gitu kan. Mungkin kita sekarang udah submit sama Tuhan, kita udah berjalan bersama-sama dengan Tuhan, tapi rasanya ini udah waktunya untuk kita mengenal lebih tajam lagi kehendak Tuhan. Nah, kita mau cari di firman Tuhan prinsip-prinsip apa yang bisa bantu kita di day to day-nya kita. Gitu. Karena jujur aja, of course di dalam perjalanan hidup ada waktu-waktunya, ada musim-musimnya. Nah, by the way ini disclaimer, mungkin di lesson yang ini kalian nggak gitu bisa ngena atau nggak ngerasa bisa relate, mungkin gitu kan. Tapi please tetap catat, karena satu hari pasti akan kejadian. Ada waktu-waktunya di mana Tuhan akan memperhadapkan kita dengan persimpangan yang begitu besar. Maksudnya ada persimpangan, ada decision yang besar yang kita harus ambil dalam kehidupan. Dan di momen-momen itulah, itu momen-momen kritis dalam kehidupan kita, di mana kita benar-benar harus tahu benar-benar pingin untuk tahu kehendak Tuhan, jangan sampai salah gitu kan istilahnya gitu. Dan benar harus ambil keputusan, dan risknya mungkin tinggi, pressure-nya juga tinggi gitu kan. Now, so what do you do when that happens? Ya kan, karena itu practical side-nya dari kehidupan ini gitu kan. Nggak cuman tahu kalau day to day itu untuk Tuhan, untuk memuliakan Tuhan, nggak cuman segitu doang, tapi benar-benar memang ada moments di mana kita butuh guidance dari Tuhan, kita butuh mengenal kehendaknya Dia. So what do we do seperti di saat seperti itu gitu kan. Nah, gejala orang-orang yang biasanya nggak yakin sama kehendaknya Tuhan atau tujuan hidupnya ya kan, adalah biasanya orangnya indecisive. Ya, indecisive itu maksudnya apa? Iya nggak berani ngambil keputusan. Misalnya kayak jadi mau kuliah di UI apa di Untar gitu. Dan dua-duanya terbuka. Terus kayak indecisive tuh kayak, aduh gue nggak tahu gimana caranya gue bisa tahu yang mana yang bener gitu kan. Indecisive biasanya seperti itu. Terus biasanya kalau orang-orang yang lagi dilema seperti ini, hidupnya tuh nggak confident, gitu kan? Nggak punya kepercayaan diri, nggak pede di dalam keputusannya, nggak pede di dalam hidupnya, apapun yang dilakukan. Kadang-kadang nggak ada damai sejahtera juga, gitu kan? Gelisah banget. So ini gejala-gejala orang yang nggak yakin sama kehendaknya Tuhan, gitu kan? So pertama, I just wanna give you a few tips on how to know God's will. Ya kan? Bagaimana cara kita tahu kehendaknya Tuhan? Nah, kehendak Tuhan ini sebenarnya aspeknya banyak, teman-teman. Tapi kalau kita mau tahu benar-benar kehendak Tuhan atau enggak, ada beberapa hal yang harus alignment, balik lagi ke alignment tadi, harus sejajar atau harus semuanya klik at the same time. Nah, ini ada prinsip-prinsip firman Tuhan yang ngajarin tentang hal ini. So, ada 3 hal yang harus kita cek, yang benar-benar harus align untuk kita bisa mendapatkan sebuah konfirmasi di balik keputusan-keputusan besar dalam hidup kita. So mungkin teman-teman hari ini lagi diperhadapkan sama keputusan besar. Mungkin ada yang mau mempertimbangkan untuk resign dari company-nya. Atau mungkin di sini ada yang mikirin kuliah mau di mana, jurusan apa, atau apapun itulah, gitu kan. Mungkin ada, atau nanti suatu hari nanti kalian akan menghadapi ini semua. So please pay attention, ada 3 hal yang kita bisa cek untuk bisa kenal kehendak Tuhan. Ya, so we're gonna get practical here. Yang pertama adalah heart check. Oke? Heart check. Cek hati kita dulu. Di saat kita mengambil keputusan, make sure kalian cek hati kita. Cek hati kamu. Apakah kamu lagi align gak sama hatinya Tuhan? Yang tadi, yang khotbah-khotbah yang kemarin yang kita udah bahas, ya kan? Apakah kamu lagi benar-benar memperjuangkan kehendaknya Tuhan di dalam kehidupan kamu? Apakah benar kamu lagi benar-benar melayani Tuhan dan menghidupi tujuan kamu hari demi hari? Apakah hatimu lagi untuk Tuhan atau enggak? Gitu kan? Kalau belum, hey, make sure align dulu di situnya. Make sure kamu bangun hari itu
dan minggu itu kamu benar-benar balik lagi align sama hatinya Tuhan dan benar-benar melakukan kehendaknya Tuhan. So heart check yang itu yang pertama adalah kamu align dulu sama hatinya Tuhan. Ada gak mentalitas di mana kamu mau mencari dahulu kerajaan Allah? Gitu kan? Apakah kamu lagi mindsetnya hatinya kamu lagi selfish atau enggak? Gitu kan? Lagi self-centered atau lagi Christ-centered? Itu penting banget. Gitu kan? Jadi pertama kita harus cek ini dulu di dalam hatinya kita masing-masing. Karena kalau misalnya kamu lagi self-centered dan lagi nggak Christ-centered, kemungkinan besar pemandangan kamu akan distorted. Prioritas kamu akan distorted. Jadi semuanya itu mungkin kebalik-balik dan susah untuk Tuhan bisa menyatakan kehendaknya di saat kamu lagi matanya istilahnya lagi burem atau lagi salah penglihatannya gitu ya. So pertama heart check. Make sure you are Christ-centered. Jadi melihat attitude-nya kamu di dalam segala sesuatu yang kamu lakukan. Apakah kamu lagi melakukan segala sesuatu untuk Tuhan atau enggak. Yang kedua setelah heart check. So pertama heart check. Yang kedua adalah mind check. Pakai otak lu istilahnya gitu. So jangan terlalu rohani amat lah. Gitu kan. Gue percaya kalau Tuhan itu pasti udah menaruh pengalaman-pengalaman, skill, pola pikir tertentu itu yang memang udah dia yang kasih ke dalam hidupnya kita. Gitu. So, mind check. Jadi cek otak kita atau pemikiran kita masing-masing. So, maksudnya gimana? Aku percaya kalau Tuhan itu sangat men-tailor atau mendesain kamu dengan cara pandang yang spesifik. Ya. So contohnya gimana? Buat aku hanya Jonathan yang bisa membayangkan atau mengimajinasikan yang Jonathan imajinasikan di dalam situasi tertentu. So misalnya Fanny ada di tempat yang sama gua, keluarganya sama, pengalamannya sama, keputusannya sama, ya kan? Dan dia lagi membayangkan konsekuensi dari keputusan ini, kalau misalnya gua ke UI bakal kayak gini, kalau ke Untar bakal kayak gini, misalnya kayak gitu kan. Ini lagi perumpamaan aja ya kan. Yang kalau gua akan hanya bisa mengimajinasikan apa yang Tuhan udah taruh di dalam hidup gua, gitu kan. Sedangkan kalau Fanny ada di posisi yang sama, dia akan membayangkannya dengan cara yang sangat berbeda. So ini yang gua bilang. Jadi di momen-momen dimana kita butuh mengambil keputusan yang penting, we have to keep this in mind. Mind your mind. Mind your mind. Artinya apa? Consider your thought. Benar-benar renungkan pikiranmu. Ambil waktu untuk merenung. Nah ini susah buat anak muda zaman sekarang. Karena berat kayak, aduh maksudnya apa? Jadi gue diem aja gitu di kamar terus mikir. Iya mikir. Susah ya mikirnya. Gue scroll Instagram non-stop. Ya kan? Seharian TikTok, Instagram, YouTube non-stop. Otak kita bekerja tanpa berpikir. Di momen-momen kunci ini kita harus belajar to slow your mind down and mind your mind. Kamu renungkan. Apa yang bisa direnungkan? The past. Talenta kamu apa? Passion kamu apa? Apa yang membuat kamu bergairah selama ini? Pengalaman-pengalaman apa yang Tuhan udah taruh secara spesifik itu jelas Tuhan. Jadi mind your mind, when you mind your mind, waktu kita merenungkan isi pikiran kita, kamu coba cari, selidikin bimbingan Tuhan selama hidupnya kamu. Apa aja sih momen-momen besar? Aku percaya, aku namanya gini, monumen-monumen apa yang Tuhan udah dirikan atas hidup kamu. Ada momen-momen tertentu tuh Tuhan udah kayak ngecap atau ngasih, apa sih namanya? Nih, gue jelas-jelas ada beserta kamu hari ini. Ini momen-momen di dalam hidup. Ini kayak kalau misalnya aku pribadi, aku ingat banget ada camp-camp gereja yang aku nggak bisa lupakan. Jadi misalnya satu camp itu gue nggak inget kan, jelas nggak inget gamesnya apa, nggak inget tidur sama siapa, nggak inget satu kelompok sama siapa. Tapi ada momen di dalam camp itu gue inget gue ambil satu keputusan yang penting dan ngerubah hidup gue. Gitu, ada satu camp kalau dulu sama Bang Tommy namanya Radikal. Gue inget banget di sesi terakhir dia diriin satu salib di tengah-tengah, terus dia bikin satu altar call untuk menyerahkan hidup untuk melayani Tuhan. Gue inget banget momen itu monumen buat hidup gue. Gitu kan. Lalu ada momen-momen yang lain lagi di Asia for Jesus waktu itu di Surabaya. Gue ambil keputusan ini. Gitu kan. Lalu di waktu kuliah ada momen yang benar-benar nge-shape hidup gue. Di momen-momen tertentu di mana gue memutuskan sesuatu dan itu benar-benar ngerubah cara pandang, ngerubah arah hidup dan lain-lain. Gitu kan. So
Cari when you mind your mind, cari hal-hal ini, monumen-monumen yang Tuhan udah tegakkan di dalam hidupnya kamu. So berjalan ke belakang istilahnya. So keep in mind, karena gue percaya kalau Tuhan itu, tadi kan kita udah bilang step by step gitu kan, minggu lalu kita udah bilang kalau ini journey gitu kan. Tuhan itu guide-nya dengan cara yang unik. Gitu. Kadang-kadang kita nggak berasa kalau Tuhan lagi guide. Tapi kalau kita lihat ke belakang, si Yusuf kan kayak gitu. Aha, ternyata Tuhan masukin gue ke penjara karena ini tuh. Ngerti gak? Jadi ada momen-momen seperti itu, kita harus melihat ke belakang. So when we have big decisions to make, lihat penyertaan Tuhan. Guidance-nya Tuhan kayak gimana. Apa yang membuat kamu terbakar. Apa yang membuat kamu semangat. Ada hal-hal yang Tuhan intervensi seperti apa. Dan lain-lain. Oke? So itu yang mind check. Jadi itu waktunya kamu mungkin harus puasa Instagram, puasa sosial media, slow your pace down. Ada mungkin waktunya kamu ambil doa puasa, ya kan? But bener-bener coba gali, pikirkan dengan dalam. Apa yang kira-kira Tuhan lagi guide? Ke arah mana sih? Gitu kan. So aku percaya di balik kita merenungkan apa aja yang Tuhan udah kerjakan, mungkin firman-firman yang Tuhan udah pernah sampaikan merema di hidup kalian, kamu revisit monumen-monumen itu, dan di saat itu kamu bisa ngeliat, oh ternyata benang merahnya ke arah sana, benang merahnya ke arah sana, gitu. So pertama tadi heart check, make sure you are currently in the right heart space, hati kamu lagi benar di hadapan Tuhan. Yang kedua adalah mind check, jangan sampai kita nggak mikir, justru waktu-waktu seperti ini waktunya kita benar-benar merenung, nyatet, mind map, apapun itulah strategi kamu, tapi think. Waktunya kamu berpikir secara berat gitu. Oke? So yang ketiga, ini yang mungkin akan menjadi pertanda yang bikin kamu bisa go atau enggak, yaitu counsel check. Counsel artinya kamu menanyakan orang-orang tertentu, orang-orang kunci di dalam hidup kamu yang punya otoritas atas kamu. Di firman Tuhan udah jelas banget ada prinsip yang namanya otoritas, di mana kita ini dipayungi oleh sesuatu. Di saat kita keluar dari payung otoritas kita pasti akan gampang banget di-attack, gampang banget salah ambil keputusan. Tuhan pingin kamu ada di bawah payung otoritasnya kamu, gitu kan. Jadi payung teratas adalah Tuhan, of course. Tapi di bawah Tuhan, layer pertama adalah orang tua kamu. So di saat kamu mau memutuskan hal yang besar, attitude atau sikap hati kamu adalah kamu harus menundukkan diri kamu di bawah payung otoritas orang tuanya kamu. Ini aku percaya banget, ini prinsip firman Tuhan. Jadi nggak ada ceritanya kita bisa memutuskan dan kita rebel sama orang tua kita gitu kan. Kayak mama suruhnya akuntansi, aku nggak mau akuntansi gitu kan. Terus maunya desain gitu. Dan kamu bener-bener kayak bela-belain ngotot-ngototan sama orang tua kamu dengan suatu sikap hati yang nggak submit gitu kan. Ya mungkin ujung-ujungnya kamu akhirnya akuntansi tapi terpaksa, hati kamu busuk. Ya kan, atau kamu benar-benar memaksakan kehendak kamu supaya desain tapi nggak ada persetujuan atau blessing dari orang tua. Aku percaya banget ada di saat kamu mau ngambil keputusan besar, attitude yang pertama kamu datang ke orang tua kamu dengan kerendahan hati. Kamu tempatkan diri kamu di bawah otoritas mereka. Jadi jangan datangnya tiba-tiba nyolot. Bilangnya, "Ma, gua mau graphic design. Gua tau lo nggak setuju tapi gua pokoknya mau." Ya kan bisa kayak gitu. No, bilang gini, "Ma, gua lagi mau ambil keputusan besar." Dan gue percaya kalau mama itu akan dipakai sama Tuhan untuk berbicara sama aku. Aku lagi doain, mau gak mama doain bersama-sama aku? Nah mungkin kalau misalnya mamamu atau orang tua kamu belum percaya Tuhan gitu kan, ya bisa juga kamu datang dengan sikap hati yang bener aja. Pokoknya bilang, "Mah, aku lagi bener-bener pertimbangin ini. Aku bener-bener akan appreciate dan akan menghormati opininya mama. Tapi mama jangan asal-asalan. Mama pikirin dulu." Gitu kan, jadi datangnya seperti itu. Jadi ada sebuah submission. Kamu datangnya dengan sikap hati yang benar. Dia bilang, "Hey, aku butuh opininya mama," gitu kan. Dan apapun putusan mama, apapun opininya mama, aku akan sangat hormati. Yuk kita bicara bareng-bareng. Ini keputusan yang sangat besar. So sikap hatinya beda ya, sama yang mungkin biasanya. So counsel check itu pertama, otoritas ada Tuhan, ada orang tua. Lalu setelah orang tua ada spiritual leaders. Biasanya ada payung yang seterusnya adalah gembala. Gitu kan. Mungkin di sini kalau DDD Image, gembalanya kalian mungkin ada IGL-nya kalian yang kalian percaya, yang Tuhan udah taruh di hidup kalian untuk mentor kalian, atau ada Kavani gitu kan. Mungkin teman-teman VIP ada gua, ada ketua-ketua kesan.
siapapun itu, gitu kan. Bawa mereka, include mereka di dalam decision makingnya kamu, gitu. Dengan hati yang sama, bilang, gue lagi mau ambil keputusan besar, mau gak lu berdoa sama gue, cari hatinya Tuhan sama gue, buat gue, kira-kira ini jalan yang benar atau enggak, yang dari Tuhan atau enggak. Dan aku percaya di saat kita submit seperti itu, ada orang tua dan ada spiritual leaders, Tuhan pasti akan berbicara melalui mereka, mengarahkan hidupnya kamu. So that's counsel check. Nah yang kita belum bahas tadi kan udah orang tua, terus ada spiritual leaders, ada yang di atasnya lagi yaitu Tuhan. Tuhan itu maksudnya gimana? Ya Alkitab, pertama kamu harus consult dulu Alkitab, dan consult Roh Kudus. Di momen-momen dimana kamu mau mengambil keputusan besar, nggak ada salahnya untuk minta sama Tuhan secara spesifik, Tuhan kasih gua ayat yang mengkonfirmasi. Roh Kudus berbicara sama hati gua dengan jelas, untuk iya atau tidaknya. Gitu. Dan gue percaya di saat itu Tuhan, Roh Kudus akan mengirimkan sebuah firman gitu kan, di saat kamu lagi saat teduh, lagi kamu doa, mungkin ada momen-momen di mana dia akan berbicara sama kamu. So itu ya, pertama ada heart check, mind check, lalu counsel check. Nah di saat tiga ini align, aku yakin banget keputusan yang diambil akan lebih mantap, dan kamu bakal bisa dapetin clue dari Tuhan kalau benar-benar oke, ini yang gue harus jalanin. Dan di saat kita benar-benar melalui proses yang benar ya, decision makingnya, kamu pun bisa melangkah dengan confident bilang, oh memang ini kehendak Tuhan atas hidupku, ini musimku selanjutnya, aku akan gerak di dalam tujuannya Tuhan, gitu. So itu ya, practical kan, know how to know God's will. Nah, so what to do today? Apa yang harus kita lakukan hari ini? Nah, gue punya satu ilustrasi di sini, teman-teman. So ada ini ya, ada apa namanya ini? Bear microblog. Ya Lego-legoan gitu lah ya. Ini courtesy of Jen. Ini mainannya Jen gue bawa ke sini. Duh, ingetan. So gue dapetin ilustrasi ini, gue nggak mau plagiat, tapi ini dari salah satu khotbahnya Steven Furtick yang benar-benar ngebukain sesuatu banget gitu buat gue gitu. Nama khotbahnya Piece It Together. Kalau kalian mau cek, silahkan di Google Piece It Together by Steven Furtick. Tapi dia bawainnya seperti ini, ya kan? Perumpamaannya dari sini, Kejadian 12 ayat 1. Jadi ada momen-momen di mana kita ngerasa, kita udah tahu kalau kita itu udah berjalan ke satu arah atau mendapat visi yang lumayan jelas dari Tuhan. Ya kan, gue nggak tahu nih, ada, again disclaimer, ada mungkin yang bisa relate, ada yang enggak. Tapi I wanna speak to you specifically buat teman-teman yang mungkin ngerasa, gue tuh punya mimpi, gue udah punya mimpi besar, gue pingin, ya gitu kan, hatinya udah benar, gue pingin memuliakan Tuhan, gue pingin membawa kemuliaan Tuhan ke dunia, ke 7 gunung yang sama seperti yang kau janjian ngomong minggu lalu gitu kan. Udah semuanya udah benar dan kamu dapetin sebuah mimpi gitu kan, sebuah gambaran kalau wow, gue akan dipakai di dunia politik misalnya, atau di dunia bisnis, atau di TikTok segala macam. Maybe kalian udah ketemuin sebuah visi tersebut. Nah, yang kalian punya adalah sebuah gambar, ya kan? Tapi begitu kalian selesai saat teduh yang dahsyat itu, ya kan, dimana kalian dapat sebuah visi yang lebih luar biasa besar itu, begitu kalian melek, biasanya apa yang terjadi? Kalian melihat realita. So this is what happens. Kita punya gambaran, tapi realitanya teman-teman, ya, Yan kayaknya hilang Yan. Tapi realitanya teman-teman, begitu kalian buka mata, ini yang ada di tangan kalian. Pertanyaannya, what do you do when the pieces yang kamu punya, yang apa yang kamu punya hari ini, kelihatannya nggak sama yang digambarkan sama Tuhan? Itu kan dilemanya. What do you do? Apa yang kita harus lakukan di saat apa yang kita punya hari ini, keadaan kita, situasi kita, kemampuan kita, keluarga kita, musim hidup kita, keuangan kita, nggak mendukung visi yang Tuhan taruh di dalam hidup kita.
What do you do? So what to do today? Kamu udah dapetin visi. Dan ini yang dialamin sama Musa. Kejadian 12 ayat 1-2 dia bilang gini, berfirmanlah Tuhan kepada Abram, pergilah dari negerimu dan dari sanak saudaramu dan dari rumah bapamu ini ke negeri yang akan kutunjukkan kepadamu. Aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar dan memberkati engkau serta membuat namamu masyhur dan engkau akan menjadi berkat. Tuhan memberi. Ini awal banget di dalam kisah hidupnya Abram. Waktu dia muda ini masih. Dia bilang, aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar. Ini janjinya Tuhan. Dia berfirman selangsung sama Abraham. Dia bilang, aku akan menjadikan kamu bangsa yang besar. Dikasih gambaran sama Tuhan. Ya kan? Kayak gini Bram, aku bakal bawa kamu seperti ini. Gitu kan? Terus tiba-tiba flash forward di Kejadian 15 ayat 2-3. Dia bilang gini, Abram menjawab, ya Tuhan Allah. Jadi ini setelah dia udah ke Mesir segala macam, Abram menjawab, ya Tuhan Allah, apakah yang akan engkau berikan kepadaku? Karena aku akan meninggal dengan tidak mempunyai anak. Dan yang mewarisi rumahku ialah Eliezer, orang Damsyik itu. Ada Eliezer sini. Eliezer, ya kan? Terus lagi kata Abraham, engkau tidak memberikan kepadaku keturunan sehingga seorang hambaku nanti akan menjadi ahli warisku. Abraham mendapatkan sebuah visi, sebuah janji Tuhan atas hidupnya. Besar, kamu akan aku jadikan besar. Tapi pasal 15 realitanya nggak seperti yang dijanjikan sama Tuhan. God, look at my pieces, kata Abraham. Tuhan, yang ada di hidupku itu nggak sesuai sama gambarannya. Gimana caranya gue bisa dari ini semua jadi ini? Gimana caranya? Ya kan, itu yang si Abraham bilang kayak seperti itu. Apa yang aku harus berbuat? Ini kalau kayak gini terus, ya hambaku si Eliezer ini yang akan jadi pewarisku. Aku bahkan nggak punya anak. Gitu kan? So, Tuhan lanjutin lagi. Dia di ayat 5 dan 6 dia bilang, lalu Tuhan membawa Abraham keluar serta berfirman, coba lihat ke langit. Hitunglah bintang-bintang, jika engkau dapat menghitungnya, maka firman-Nya kepadanya, demikianlah banyaknya nanti keturunanmu. Lalu percayalah Abram kepada Tuhan, maka Tuhan memperhitungkan hal itu kepadanya sebagai kebenaran. So what to do when the pieces does not look like it's pictured? Teman-teman, ini cara kerjanya Tuhan. Cara kerjanya Tuhan adalah di saat Dia memberikan kamu sebuah visi atau gambaran atau panggilan hidup, yang dikasih kepada kamu adalah bukan gambarnya, tapi serpihannya. Satu serpihan. Nih, Tuhan kasih. Nih, Zoe, gue akan panggil kamu jadi hamba bangsa-bangsa, di mana Tuhan bangsa-bangsa akan terberkati oleh karyanya Zoe, misalnya gitu kan. Nah, sekarang step 1, nyapu. Tanggung jawab yang kasih gitu. Ngepel di rumah. Enak aja lu, ya kan? Tante Ida tiba-tiba, Zoe, cuci toilet. Satu piece demi satu piece, ya kan? Di tengah jalan pacaran terus patah hati. Satu piece demi satu piece, ya kan? Hey, that's how God works. Tuhan di saat dikasih visi atau panggilan hidup, dan percayalah panggilan hidup dari Tuhan itu selalu besar. Karena Tuhan kita besar, panggilan hidup pasti besar. Panggilan hidup pasti akan megah dan akan membakar hati kita. Tapi realita hari demi harinya itu biasanya nggak kelihatan seperti yang digambarkan. Sama Yusuf juga gitu kan, dikasih mimpi. Oh, nanti semua orang bakal sujud menyembah kamu. Kenyataannya di penjara. Piece by piece. Serpihan demi serpihan. So what to do with your pieces? Pertanyaan kan itu. Pertanyaan itu. Kadang-kadang kita langsung dilema, bilang pasti nggak bener nih, nggak sesuai nih sama gambaran Tuhan. Ini gue pasti salah. Biasanya kayak gitu, orang akan cenderung bingung. Nggak. Ini timingnya salah. Gue pasti lagi melakukan sesuatu yang salah. Dia kan gelisah gitu. Oh, apa yang harus gue lakukan? Ini harusnya gue nggak kayak gini. Harusnya gue nggak kayak gini. Ada kegelisahan yang datang. Hey, percayalah teman-teman. Emang kayak gitu prosesnya. Dikasih serpihan demi serpihan.
piece by piece. So our job, apa tugas kita? Tugas kita adalah keluarin buku manualnya. Buku manualnya apa? Kalau di hidup kita, Alkitab. Firman Tuhan. Roh Kudus. Kamu buka firman Tuhan dan kamu cocokin. Yang ini masuknya kemana ya? Ngerti gak sih? Langkah yang kita harus lakukan adalah we have to piece it together. Pertama ya jangan benci piecesnya kamu. Apa nih Tuhan? Misalnya kamu nih nyapu Zoe, terus bilang apaan sih Tuhan? Gitu kan kita buang. Enggak, gue gak mau nyapu, gitu kan? No, justru kamu embrace, kamu ambil piecesnya, terus kamu cocokin. Ini masuk kemana ya? Gue harus bangun karakter gue kayak gimana ya? Gue harus excellent gak ya dalam nyapunya gue hari ini? Satu masuk tak. So satu demi satu. Itu kan naik. Yang ini masuk ke sini. Kayaknya ini masuknya ke sini deh. Coba lihat lagi. Ini maksudnya ke sini deh kayaknya. Masukin lagi. Step piece by piece. You have to piece it together. Serpihan yang Tuhan kasih satu demi satu. Itu tugas kita untuk ngelihat gambar besarnya waktu kita consult sama buku besarnya. Alkitab, ya kan? Lalu kita coba ngelihat, kita bangun dari apa yang kita punya. Nih, menarik banget. Salah satu anak muda yang mungkin dipakai sama Tuhan dengan begitu dahsyatnya. Nah, di Matius 6 ayat 37-38 dikisahkan ada satu anak yang benar-benar memberikan Yesus piecesnya dia. Apa yang dia punya. They pieced it together. Dia bilang gini, tetapi jawabnya, Yesus ya, kamu harus memberi mereka makan. Kata mereka kepadanya, ini kan yang lagi ada 6.000 orang itu kan. Kata mereka kepadanya, jadi haruskah kami membeli roti seharga 200 dinar untuk memberi mereka makan? Tetapi ia berkata kepada mereka, dengerin kata Yesus, berapa banyak roti yang ada padamu? Apa yang lu punya? Tuhan, gambarnya kayak gini. Tapi yang gue punya baru segini. Tuhan bilang gimana? Give me what you have. Young generation, anak-anak muda, impactors, VIP, VIPs. Give God what you have. Berapa banyak roti yang ada padamu? Cobalah periksa. What do you have? What's your pieces? Graphic design level 1 Tuhan. Nyapu level 2 Tuhan. Apa yang lu punya? Kemampuan apa yang lu miliki? Sini, kasih ke gua. Cobalah periksa. Sesudah memeriksanya mereka berkata, 5 roti dan 2 ikan. Dan kita tahu kalau di Markus nggak di-mention kalau ada anak kecil. Tapi di Yohanes dikasih tahu kalau 5 roti 2 ikan ini punya satu bocah. Ada satu bocah yang memberikan Tuhan segala yang dia punya. Bocah, kita semua bocah kan di sini. Anak-anak muda kan di sini. Give God your pieces. What to do today? Serahkan semua yang kamu punya. Kamu harus tahu musimmu ini musim apa. Musimmu ini adalah musim di mana Tuhan akan memperbanyak piecesnya kamu. Artinya apa? Ini musim preparation. Dia lagi mempersiapkan kamu. Dia lagi training kamu. Dia lagi mempertajam skillnya kamu. Ada 3 area yang Tuhan lagi mempersiapkan semua orang. Di dalam training ini cuma ada 3 area ini. Yang pertama adalah head. Pikiranmu, knowledge-mu, perkaya dirimu. Tuhan lagi memperkaya kamu dengan pengetahuan. Khotbah, ayat, Bible study, sekolah. Sekolah buat apa? Tuhan lagi mengasah pikiranmu. Itu tujuan buat kamu. Tujuan hidupmu saat ini, kalau kalian lagi sekolah, adalah mengasah pikiranmu. Itu dari Tuhan. Kamu harus tahu itu dan kamu harus lakukannya dengan excellent. Gak ada ceritanya kamu bisa sekolah, terus kamu nyontek sana sini, males-malesan. Ini bagian dari tujuan hidupmu, kamu harus melakukannya dengan baik dong. Head. He's preparing your head. Dia akan mengisi kamu dengan knowledge, dengan kepintaran, dengan pola pikir. Itu kamu harus train. Yang kedua adalah heart. Dia lagi mentransformasi hatimu. Yang tadi bilang kan, menjadi serupa sama Kristus. Dia akan datangkan badai dan cobaan dan lain-lain, kesusahan. Itu buat apa? Itu mempersiapkan kamu. That's your pieces. Itu modal kita.
Tuhan lagi itu. Yang ketiga adalah hand, skill, tangan. Apa yang kamu bisa kerjakan dengan tanganmu? Asah skill kamu, dapetin skill-skill, ngeles, main basket, graphic design, foto, anything, pelayanan, nyanyi, semuanya itu kan butuh skill, jam terbang, segala macam. Ini masa persiapan kamu. Kita harus sadar kalau kita anak muda, ini bukan waktunya kita tahu benar-benar spesifik tujuan hidupnya kita, bukan. Musim kita adalah musim persiapan saat ini. So kamu harus hargai setiap piece, setiap serpihan yang Tuhan kasih ke dalam hidup kamu. That's what you do today. Dan di saat nanti kamu udah koleksi, ya kan? Semakin banyak kamu dikasih sama Tuhan. Ini gambaran ini. Nih, Valdo dikasih sama Tuhan 1 piece. Terus apa yang harus kamu lakukan dengan serpihan kamu? Kamu harus serahin ke Tuhan. Tuhan bilang, mana sini piece-nya kamu? Lucu ya mainnya kayak gini. Nih dikasih ke Valdo. Nih balikin. Sini kasih ke gua. Gitu. Jadi makanya gambarnya semua dari Tuhan tapi oleh Tuhan, untuk Tuhan. Lucu gak? Dari Tuhan dikasih, tapi untuk Tuhan. Sini kasih. Itu caranya Tuhan. Dan dibalik kerja sama ini, oper-operan Tuhan ini, kerja sama kamu dan Tuhan, kamu dikasih talenta, kamu kasih balik talentanya kamu untuk Tuhan. Kamu dikasih tanggung jawab, kasih balik tanggung jawab kamu. Di dalam ini, apa yang terjadi? Apa yang terjadi sama 5 roti 2 ikan itu? Tuhan memakainya dengan cara yang gak mungkin bisa dibayangkan. 12 bakul sisanya, boy. Itu anak pulang gak tahu dengan berapa ikan dan berapa roti. Ya kan, gak pernah terbayangkan. Dia memberkati ribuan jiwa dengan apa yang dia punya. Itu yang Tuhan mau pakai buat hidup kita semua. Jauh lebih besar yang daripada yang kita bayangkan. Dengan cara yang gak mungkin kita bisa bayangkan. Dan itu hanya bisa di-unlock di saat kamu mendapatkan dan memberikan kembali apa yang kamu punya dalam hidup kamu. That's what we do. So what do you have today? Apa yang kamu punya hari ini? Apa talentamu? Kamu punya waktu? Mungkin kamu gak punya skill sekarang ini. Tapi kamu punya waktu, kamu punya tenaga. Melayani dengan cara apapun. Pungut sampah di komplek lu. Susah amat. Apapun yang kamu punya, do it as unto God. Semua tanggung jawab, semua musim, semua musibah, taruh Tuhan di tengah-tengahnya. Dan kamu lihat gimana Tuhan akan bawa hidupmu masuk ke dalam tujuan yang begitu hebat, teman-teman. Dan itu akan menggetarkan iblis-iblis. Itu akan menjangkau jiwa-jiwa. That's what will happen. Ayo, waktunya anak-anak muda bangkit. Give God your pieces. Yuk kita berdoa. Bapak, kami mengucap syukur Tuhan hari ini. Kami mendapatkan sebuah rema yang baru Tuhan. Bahwa semua datang dari Tuhan, tapi semua juga untuk Tuhan. Tuhan, hari ini hidup kami, ini yang kami punya Tuhan. Skill kami yang kami peroleh selama ini. Karakter kami, semua yang ada pada kami Tuhan hari ini. Apapun itu Tuhan, kamu dedikasikan kembali kepada Tuhan. Ini semua untuk Tuhan, untuk kemuliaan Tuhan, bukan yang lain. Terimalah Tuhan persembahan kami ini. Dan pakai kami Tuhan, kami mau melihat apa yang Engkau bisa lakukan melalui hidup kami. Ajar kami mau masuk ke dalam tujuan hidup kami Tuhan. Kami gak mau main-main lagi dengan hidup kami. Terima kasih Bapak. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Halo teman-teman, gimana ibadahnya? Nah, firmannya jangan cuma didengerin, tapi dilakukan juga ya. Nah, ada beberapa pengumuman yang aku akan sampaikan. Yang pertama, buat kalian yang belum ikut kesan, kalian bisa scan barcode yang ada nanti di video ini. Nah, nanti kita akan bantu carikan kalian sebuah keluarga baru, yaitu kesan. Nah, yang kedua dan yang terakhir itu adalah jangan lupa untuk follow Instagram kita @imagejakarta dan @vipcommunityjkt. Nah, karena kita akan punya special question yang akan kita post di situ untuk kalian. Oke, sekian dulu dari saya. Sebas pamit undur diri ya. Bye, stay safe.